Salam teman-teman semua di dalam kasih anugerah dan perlindungan sempurna Adonai Yesua Hamashiach. Perkenalkan nama saya Adi Chandra, saya tinggal di Kalimantan Barat khususnya di daerah Pontianak dan Pahuman, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat saat ini saya berada di kebun ya, kebun orang tua saya di kampung. Dan kebun ini baru saya garap, saya tanami berbagai macam jenis buah-buahan, terus ada sayur-sayuran juga, umbi-umbian, bumbu-bumbu, kayak buah pisang juga ada, kayak pepaya segala macam ya, teman-teman. Uh, dan saat ini teman-teman, saya mau bersaksi ya tentang pemulihan nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesua Hamashiach, di dalam kehidupan kerohanian saya ya teman-teman. Dan biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman semua, dan biarlah kesaksian ini boleh menyenangkan hati Bapa Yahweh, boleh memuliakan namanya lebih lagi di dalam nama Adonai Yesua Hamashiach. Saya mulai dari perjumpaan saya dengan seorang teman gereja juga. Sekitar 10 tahun yang lalu saya berjumpa sama teman ini sebenarnya lama kerja di luar negeri, di Australia. Dan waktu itu kami tidak sengaja bertemu di ruangan ATM ya, ketika saya ingin bertransaksi, dia juga ingin bertransaksi, kita bertemu di sana dengan tidak sengaja dan kami saling bertegur sapa. Dan saya melihat ada sesuatu yang spesial dari dirinya, itu kayak ada terang gitu ya teman-teman, di dalam dia gitu ya, kayak ada terang. Dan waktu itu saya sangat tertarik sekali bertemu dengan dia, sangat tertarik sekali. Dia teman perempuan saya, teman-teman, seorang cewek. Jadi waktu itu kita ngobrol-ngobrol, kita cuman, maksudnya ngobrolnya itu cuman mau say hello aja, nggak ada berpikiran mau ngobrol lebih dalam lagi, karena memang kita bukan teman akrab, kita cuman saling kenal aja gitu kan. Jadi intinya dia ngajak saya ketemuan di rumahnya untuk ngobrol, untuk sharing lagi gitu kan. Dan waktu itu saya berpikir mungkin kita mau ngobrolin atau kita mau sharingin tentang pelayanan gitu kan, karena kita dari gereja yang sama dan kita ada terlibat dalam satu pelayanan yang sama gitu ya. Terlibat dalam pelayanan yang sama maksudnya bukan di gereja ya, tapi di luar gereja gitu, yang bidangnya sama. Habis itu oke, kita sepakati untuk bertemu di rumahnya. Dan waktu itu saya datang teman-teman, dan pada waktu saya datang, akhirnya dia mengenalkan saya tentang nama Bapa Yahweh. Kalau katanya, kalau sebenarnya nama pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta, itu namanya Bapa Yahweh. Yang tulisan Ibraninya itu Yod He Waw He gitu ya teman-teman. Jadi saya tidak menyangka teman-teman ya, dia menyampaikan hal itu, karena sebelumnya memang saya merasa kita mau membicarakan pelayanan. Tapi setelah saya mendengar tentang nama itu dari dia gitu ya, saya simpan dalam hati. Memang secara roh saya punya kecenderungan untuk menerimanya, tapi tidak langsung saya terima, tidak serta-merta saya terima, karena di dalam kebingungan saya gitu kan, apa ini benar gitu ya. Tadi saya tampung dulu, saya simpan dalam hati dulu. Oke, saya pulang dari sana ada satu gejolak gitu kan, benar nggak ya gitu kan. Tapi perlu saya sampaikan juga tentang nama yang sebelumnya yang kita panggil AA itu sebenarnya saya juga ada sesuatu yang saya ngerasa nggak begitu nyaman teman-teman ya, karena saya ngerasa kok nama Tuhan kita seperti ini ya, AA gitu ya. Tapi karena memang ketidakmengertian kita, dan kita ngerasa juga, oh semua orang panggil nama ini, semua orang pakai nama ini gitu kan. Jadi ya udahlah gitu kan, kita juga istilahnya ikut arus aja gitu kan.
toh juga seperti ini, toh juga seperti ini, gitu. Jadi oke, akhirnya kita berlanjut, dia dia perkenalkan saya dengan, pendetanya. Pendetanya ini dari gereja GPR ya. Kami cukup dekat waktu itu, kami banyak belajar juga dari pendetanya, karena pendetanya ini adalah seorang yang mengasihi Bapa Yahweh juga. Dia mengerti bahasa Ibrani dan dia mengerti tulisan Ibrani ya teman-teman. Dan saya banyak belajar dari dia juga. Jadi firman-firmannya, setiap khotbahnya kami apa? Kami ibadah pada hari raya Sabat, mulai ibadah pada hari raya pada hari Sabat ya, kami dengar khotbah-khotbahnya. Waktu itu kan kita masih bebas ya, tidak seperti saat ini. Jadi setiap Sabat kita ibadah, dan kadang kami ngumpul di Pontianak, dan pendeta kami ini di luar kota, jadi kami biasa lewat WA aja. Jadi kami ibadah sampai waktu khotbah kami gabung dengar khotbahnya. Kami di Pontianak, dia di luar kota gitu ya teman-teman. Nah, jadi kami sudah mulai belajar kayak 7 hari raya gitu kan, belajar sedikit-sedikit gitu ya, karena kita kan benar-benar awam sekali tentang yang namanya Ibrani gitu ya. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan, saya menerima banget kalau akar keimanan kita itu sebenarnya memang berasal dari Ibrani teman-teman. Tuhan kita itu orang Yahudi, lahir di Yahudi, mati disalibkan di Yahudi, di Israel maksud saya, bertumbuh di Yahudi, melayani di sana, mati bahkan bangkit di sana. Dan kita juga percaya dia akan turun kedua kali juga di sana. Jadi ya kita belajar waktu itu, kita pernah waktu hari raya Sukot ya, itu juga pendeta kami jelaskan kalau Adonai Yeshua HaMashiach itu lahir pada hari raya Sukot ya teman-teman. Ya intinya kami belajar. Cuman seperti ini teman-teman, kalau di gereja GPR mereka sudah menerima nama Bapak Yahweh, tapi mereka panggil putranya itu dengan Adonai Yahshua HaMashiach. Teman-teman, di sini saya mau tekankan, saya tidak ada masalah ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih panggil Yahshua atau Yesua ataupun yang lain, karena saya merasa ini pengalaman pribadi kita masing-masing, atau hubungan kita masing-masing, iman pribadi kita masing-masing, dan tanggung jawab kita masing-masing. Kalau di sini memang saya merasa Tuhan saya saat ini, yang sebelumnya saya panggil Yahshua HaMashiach, dan saya terima Yahshua HaMashiach. Saat ini saya sudah full, saya menerima dengan segala keikhlasan hati saya, itu Yahshua HaMashiach. Dan sebelumnya memang saya memanggil Yahshua HaMashiach, saya ikut ke dalam pengajaran gereja GPR, ikut pendeta saya gitu ya. Tapi saya masih welcome sama mereka, saya masih ada inilah ya, ada masih komunikasi lah sama mereka gitu ya. Dan setelah itu ya teman-teman, dengan berjalannya waktu, oh ya saya mau sampaikan, ada salah satu teman juga yang kasih saya lihat tentang channelnya Papi Lukas waktu itu. Kalau waktu itu masih Alpha Omega ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi saya juga sudah ngikutin channel Papi itu sudah sekitar mungkin ya kurang lebih 10 tahun yang lalu saya ikutin, dan saya sangat diberkati dengan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Papi. Intinya saya tertarik dengan apapun itu yang punya dasar dari kitab suci, firman Bapak Yahweh, intinya seperti itu. Jadi dari pendeta saya dan dari Pak Papi, saya juga banyak belajar gitu kan. Intinya banyak sekali firman-firman yang dikupas, banyak sekali firman-firman yang dijelaskan oleh Papi maupun pendeta saya itu, yang saya merasakan kok beda ya,
kok pengertiannya beda, kok hikmatnya beda, kok cara mereka menyampaikan firman Tuhan itu beda. Bedanya seperti ini, lebih dalam, teman-teman, saya ngerasa seperti itu. Jadi firman yang disampaikannya itu lebih dalam, lebih masuk ke dalam hati saya, lebih memberkati saya secara rohani gitu, teman-teman, dan membawa saya lebih dalam lagi dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat saya yang hidup, teman-teman. Jadi akhirnya sampai ke suatu saat, teman-teman, saya belajar tulisan Ibrani ya. Saya mulai tulis huruf-huruf Ibrani mulai dari alef sampai tau. Saya sampai saat ini, teman-teman, saya nggak begitu paham, nggak begitu mengerti ya, teman-teman. Cuman di sini saya cuman belajar sedikit-sedikit gitu kan. Jadi saya pikir saya perlu tulis alef sampai tau. Saya taruh ke dalam kertas panjang gitu, biar saya bisa taruh di atas lemari atau di atas meja atau dimanapun yang saya bisa lihat, keluar masuk kamar saya bisa lihat gitu kan. Saya bisa lihat, jadi saya nggak asing lagi, jadi sambil belajar juga gitu, alef, bet gitu ya. Dan setelah itu, teman-teman, saya belajar sedikit-sedikit, saya tulis, oke, sudah selesai, alif sampai tau itu, udah selesai, saya simpan. Nah, terus saat itu saya ada berdoa, mau meminta berkat juga dari Bapak Yahweh. Saya ada satu proyek gitu kan, dan saya berdoa minta berkat dari Bapak Yahweh, minta diberkati gitu kan, agar usaha ini, proyek ini bisa berjalan dengan baik dan lancar gitu ya. Jadi setelah saya berdoa, saya tutup doanya dengan doa Bapa Kami, dan pada saat itu saya berada di ruangan tengah di lantai atas di rumah saya di kampung, rumah orang tua saya di kampung, dan waktu itu posisinya saya menghadap ke jendela. Jadi ini jendela. Jadi pas saya posisinya itu, karena jendelanya seperti ini posisinya, pas saya bersujud kayak berlutut gitu, saya berdoa. Karena doanya dulu kan saya gini kan, tapi setelah mendengar nama Bapak Yahweh, dengar banyak dikasih tahu ya, doanya jadi kayak gini gitu kan, jadi kayak orang muslim gitu ya, doanya seperti ini gitu ya. Jadi waktu itu selesai berdoa, saya sambil berlutut ngadap ke jendela, teman-teman. Selesai doa Bapa Kami, terus saya melihat di langit, saya melihat di langit. Jendela saya besarnya seperti ini, kurang lebih besarnya seperti ini, dan posisi saya seperti ini. Dan di sebelah kiri ditutupi oleh pohon nangka tetangga kami itu yang sangat rindang, sangat besar. Jadi langit sebelah kiri itu ketutup. Langit sebelah kanan itu sebenarnya juga ada ketutup pohon rambutan di sini sebagian kecil. Dan di sini nih langitnya hanya segini, teman-teman. Nah, dan nyaris di tengah-tengah langit yang kelihatan itu ada tulisan Yod. Jadi maksud saya ada awan yang berbentuk tulisan Yod. Tulisan ini tidak nyaris sempurna, rapi benar enggak, seperti huruf Yod gitu enggak, tapi saya lihat eh, menyerupai, sangat menyerupai huruf Yod. Nah, di situ, teman-teman, kan saya berpikir, tadi saya baru belajar tulis huruf Ibrani loh. Kok ini dari Tuhan ini? Tuhan mau menyampaikan, mau meneguhkan kalau nama Tuhan itu memang Yahweh. Karena huruf pertamanya itu dimulai dari Yod, He, Waw, He. Jadi huruf Yod ini juga saya tidak terlalu mengerti gitu ya, tidak terlalu paham, tapi saya simpan ya, teman-teman. Saya simpan di dalam hati saya. Saya merasa ada damai sukacita, ada damai sejahtera dan sukacita ketika saya melihat itu. Saya percaya itu adalah anugerah dan keajaiban di dalam kehidupan saya. Bapak Yahweh memberikan saya penglihatan, bukan penglihatan itu penampakan ya, yang seperti itu. Jadi kalau bagi saya menerima itu seperti sebuah peneguhan tentang nama Bapak Yahweh yang Dia teguhkan di dalam kehidupan saya, yang Dia nyatakan di dalam kehidupan saya. Dan mengenai masalah nama Yahshua ini, saya sudah dengar khotbah-khotbahnya Papi yang membahas tentang nama Yesua. Karena saya masih memanggil Yahshua, jadi otomatis saya tuh ngerasa saya ikut gembala saya ikut gereja saya memanggil nama Yahshua. Jadi kalau Papi itu kan dia konsisten ya, dari pertama
Yesua ya Yesua terus gitu ya. Jadi ada beberapa video yang saya lihat tapi menjelaskan tentang nama Yesua, tapi saya tidak mendapatkan ketenangan, belum mendapatkan ketenangan gitu ya, dari pribadi saya maksudnya. Belum mendapatkan ketenangan, belum 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 sepenuhnya saya ngerasa, ini nama, Tuhan saya, juru selamat saya, gitu kan. Walaupun di dalam apa ya, di dalam saya memanggil Yasua di komunitas saya, di gereja saya itu, tapi di dalam hati saya itu saya kayak apa ya, bergumul gitu loh. Nama Tuhan saya itu kalau saya pribadi teman-teman, saya menerimanya tuh Yesua. Yesua teman-teman, karena satu dan lain hal gitu ya. Ya saya percaya kita punya proses masing-masing, teman-teman juga punya proses masing-masing dan saya percaya proses kita unik-unik. Pribadi per pribadi, pribadi lepas pribadi kita punya pengalaman atau proses masing-masing yang begitu indah, yang begitu unik gitu ya, sesuai dengan eh, apa ya, pernyataan yang Bapak Yahweh beri ke kita gitu ya. Jadi waktu itu di dalam hati kecil saya sebenarnya Yesua, tapi karena saya ikut gereja GPR saya panggilnya Yasua gitu kan. Jadi penjelasan papi juga tidak membuat saya damai gitu kan, masih belum membuat saya tenang sepenuhnya gitu teman-teman. Jadi makin ke sini masuk ke era pandemi teman-teman. Yesua makin makin kuat di hati saya. Ya, nama Yesua itu makin kuat di hati saya. Tapi menurut saya kalau di dalam komunitas saya panggil Yasua gitu teman-teman. Ini hanya sharing saya, pengalaman pribadi saya tanpa saya ingin menyalahkan atau membenarkan teman-teman, karena inilah pengalaman pribadi saya teman-teman. Dengan segala hormat, kalaupun ada teman-teman yang dari gereja lain yang menonton ini, teman-teman, ini adalah pengalaman pribadi saya. Secara tulus, secara jujur saya sampaikan tanpa berniat bermaksud untuk menyalahkan nama yang lain gitu ya teman-teman. Karena kita eh, punya iman kita pribadi-pribadi, ya iman kita masing-masing teman-teman. Jadi makin masuk ke masa-masa pandemi, makin kuat itu Yesua, Yesua. Bahkan di dalam hati seperti ini, nama putra itu Yesua, nama anak manusia itu Yesua. Ada suara-suara seperti itu teman-teman. Dan di dalam situasi kondisi pandemi tahun 2021 akhir ya teman-teman, kita merasakan tekanannya ya, pandemi itu kita merasakan tekanannya, kita merasakan apalah namanya itu ya, masalah pandemi lah pokoknya gitu ya, yang membuat kita tuh hidupnya jadi sangat terbatas, sangat susah gitu kan. Terus berita yang sangat negatif dari mana-mana, dari menyerang kita gitu kan, baik itu tentang orang sakit, orang yang meninggal dan lain hal sebagainya gitu teman-teman. Jadi di dalam kondisi seperti itu saya merasa kok saya sendirian ya, di Pontianak saya ngerasa saya sendirian. Keluarga semuanya banyak yang sudah apa ya, menerima vaksin itu gitu ya. Kalau saya pribadi saya tidak gitu kan. Dan rata-rata, dan saya juga yang menerima nama Bapak Yahweh di dalam Adonai Yesua HaMashiach di kalangan kami juga sangat sedikit, sangat sedikit. Kalau di dalam keluarga saya itu cuma saya sama keponakan saya aja gitu. Jadi ada satu kerinduan teman-teman, saya ingin bertemu dengan teman-teman yang seiman, yang satu roh, yang satu frekuensi ya, istilahnya sekarang gitu kan. Jadi saya sangat rindu sekali gitu kan, karena saya ngerasa saya ingin bertemu supaya saya bisa eh, saling belajar, saling memberkati, saling menguatkan gitu ya. Ya seperti itu teman-teman. Dan akhirnya singkat cerita saya berjumpa dengan satu channel JNAS namanya, dan saya buka channel ini. Dan luar biasanya lagi, sekali saya buka ternyata di dalamnya ada Papi Lukas lagi teman-teman. Dan ternyata Papi Lukas di channel itu menjelaskan tentang nama Adonai Yesua HaMashiach.
ya. Yang saya ingatkan teman-teman, yang saya bilang, yang setelah masuk ke masa-masa pandemi, di dalam hati saya itu makin kuat. Nama putra itu adalah Yesua. Nama anak manusia juru selamat itu Yesua. Nama Tuhan kita itu Yesua, teman-teman, gitu. Nah, jadi kembali lagi saya masuk ke channel JNAS ini, eh bertemu Papi. Wah, luar biasa gitu kan. Kok bisa ketemu, kok ada Papi gitu ya di sini, kok ada Papi sih. Terus dia menjelaskan nama Adonai Yesua Hamasia. Dan pada saat dia menjelaskan nama Adonai Yesua Hamasia, teman-teman, tanpa ragu dan penuh keyakinan saya terima kalau nama Tuhan saya yang sebenarnya itu adalah Yesua Hamasia, teman-teman. Karena seperti ini juga, teman-teman, saya hubungkan lagi dengan Yod yang saya lihat 10 tahun yang lalu. Waktu itu Papi cuma menjelaskan seperti ini. Saya tuh berharapnya Papi menjelaskan tentang kebenaran nama Adonai Yesua Hamasia itu berdasarkan firman, teman-teman, gitu ya. Tapi yang saya dengar, Papi hanya menjelaskannya. Papi bilang itu angka gematria kalau nggak salah ya, saya juga nggak ngerti. Itu cocok, kalau Yesua itu cocok gitu kan. Kalau yang ini tidak cocok gitu. Nah, makanya saya tuh belum yakin gitu ya, belum sepenuhnya yakin. Saya yakin juga inilah proses kita gitu ya, proses kita mengenal nama Adonai Yesua Hamasia itu, proses waktunya itu juga beda-beda gitu. Jadi ada sekitar, teman-teman ya, yang perlu saya sampaikan, saya mengimani sekali kalau angka 7 itu adalah angkanya Tuhan, angkanya Bapa Yahweh, angkanya Adonai Yesua Hamasia. Itu yang saya simpan di dalam hati saya, teman-teman. Saya nggak tahu kenapa juga gitu ya. Saya percaya angka 7 itu adalah angka sempurna, karena itu adalah angka Tuhan gitu ya, teman-teman. Jadi saya ini setelah saya teruskan aja ya. Jadi ini setelah saya nonton JNAS Channel, setelah saya lihat pemaparan Papi itu, saya udah menghubungi Papi. Kita sharing sekitar ada setengah jam, kita sharing gitu ya. Nah, makanya saya jadi mengerti, dibukakan. Nah, makanya jadi kita kembali lagi ke penampakan huruf iot yang di awan itu, awan yang berbentuk huruf iot yang setelah saya berdoa Bapa Kami, saya belajar tulis huruf Ibrani, yang saya lihat itu. Jadi waktu Papi menjelaskan tentang nama Yesua itu, jadi ada gambarannya, ada menorah, ya. Menorah itu kan ada 7 api, 7 api ya teman-teman. Jadi ada menorah yang ada 7 api. Nah, terus ada nama Adonai Yesua Hamasia yang dimulai dari huruf iot juga gitu ya. Tapi saya nggak tahu saya lupa huruf setelahnya itu. Yang pasti dia ada 4 huruf, dimulai dari huruf iot. Dan di atasnya itu di 4 huruf Ibrani itu, di atasnya itu ada 4 iot. Jadi Papi langsung tempelkan ke menorah itu. Jadi ada 7 iot nempel di 7 api menorah. Dan Papi bilang api itu adalah ramang Roh Kudus. Jadi iot itu adalah ramang Roh Kudus. Dan ada 7. Itu menunjuk kepada Adonai Yesua Hamasia. Jadi saat itu saya langsung telepon Papi dan saya langsung berkeyakinan, saya mau dibaptis pembaharuan, teman-teman. Saya nggak tahu itu dorongannya kuat gitu ya. Saya mau baptis pembaharuan, gitu. Saya sama ponakan saya. Terus Papi bilang, oke, kamu pilih waktunya, nanti kamu hubungi saya, kita lakukan. Jadi pada waktu itu pas tanggal 1 Februari ya, waktu itu saya ingat tanggal 1 Februari, karena tanggal 1 Februari itu adalah hari besar orang Tionghoa gitu ya, hari Imlek itu ya. Dan memang hari itu juga Bapak izinkan untuk saya menerima baptis pembaharuan, saya dan keponakan saya, teman-teman. Dan setelah baptis pembaharuan itu memang benar-benar luar biasa ya teman-teman, luar biasa.
saya semakin merasa kuat akan nama ini, saya semakin merasa bangga akan nama ini, saya merasa makin berani teman-teman ya untuk menyatakan kebenaran nama ini gitu ya. Berani dengan berpengertian ya, berani dengan hikmat, berani dengan tuntunan Roh Kudus ya teman-teman, bukan berani yang asal berani gitu ya teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman. Jadi eh, kenapa saya mau baptis pembaharuan juga mungkin ada teman-teman yang menganggap kenapa harus baptis pembaharuan. Sebenarnya ini juga tidak mau saya bahas karena saya ngerasa eh, bukan bagian saya ya teman-teman. Tapi saya hanya mau bahas sedikit atau saya hanya mau mengingatkan kalau secara pribadi gitu ya. Karena dulunya kita diikat oleh nama yang lama. Di dalam firman juga mengatakan apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terikat di surga. Makanya kenapa saya mau baptis pembaharuan lagi di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesua Hamasya dan Ruach HaKodes, Ruach Abba Yahweh, Eloheinu Melek Haolam. Itu teman-teman. Terus juga seperti ini, ada firman yang mengatakan seperti ini, ketika kita mengetahui kebenaran, tapi kita masih melanggar, itu kita berdosa sekali gitu. Nah, demikian juga ketika kita sudah mengetahui kebenaran nama Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yesua Hamasya, kita tidak melakukannya, ya itu sebenarnya kembali ke pribadi kita lagi ya teman-teman. Jadi demikian teman-teman kesaksian saya. Biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat, dan terlebih lagi saya percaya kesaksian ini boleh menjadi berkat, menguatkan dimanapun teman-teman berada, di berbagai penjuru Indonesia ya teman-teman. Bapa Yahweh beserta kita, Bapa Yahweh senantiasa ada untuk melindungi kita di dalam kasih-Nya, di dalam anugerah-Nya, di dalam kemurahan-Nya ya teman-teman. Demikian kesaksian dari saya. Biarlah segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesua Hamasya. Shalom teman-teman, shalom.